AC Milan kini berada dalam posisi tertinggal jika masih ingin memulangkan Joshua Zirkzee ke Italia pada bursa transfer musim dingin, sebab situasi terbaru menunjukkan Milan bukan lagi kandidat terkuat untuk mendapatkan striker Manchester United tersebut. Perkembangan di lapangan menunjukkan AC Milan belum mengambil langkah nyata. Klub hanya sebatas memantau situasi tanpa negosiasi serius. Salah satu penyebabnya adalah preferensi pelatih Massimiliano Allegri yang lebih menginginkan striker bertipe fisik dan target man murni, bukan karakter permainan seperti Zirkzee. Keraguan AC Milan ini dimanfaatkan dengan baik oleh AS Roma. Klub ibu kota tersebut kini berada di posisi terdepan setelah mendapatkan respon positif dari pihak Zirkzee. Agen sang pemain dikabarkan sudah membuka pintu negosiasi dengan Roma, sementara Milan masih bersikap pasif. Meski demikian, Roma masih harus menyelesaikan satu kendala utama, yaitu soal finansial. Zirkzee saat ini menerima gaji bersih sekitar 4 juta euro per musim, dan kesepakatan baru bisa terwujud jika masalah gaji ini menemukan titik temu. AC Milan sebenarnya masih punya sedikit waktu untuk membalikan keadaan. Namun, melihat arah kebijakan Allegri yang menginginkan tipe striker berbeda, membuat peluang Zirkzee berlabuh ke Stadion Olimpico kini terlihat lebih besar dibandingkan ke San Siro. Davide Bertesaghi tampil luar biasa saat AC Milan bermain imbang 2-2 melawan Sassuolo. Bek kiri berusia 19 tahun itu berhasil mencetak 2 gol, namun usahanya belum cukup untuk membawa Milan meraih kemenangan. Bertesaghi sendiri menjadi pemain terbaik di laga tersebut dengan nilai 8,5. 2 golnya lahir dari pergerakan overlap yang rapi di sisi kiri pertahanan Milan. Meski tampil menonjol, hasil akhir membuat perasaannya bercampur antara bangga dan kecewa. Penampilan ini juga mencatatkan sejarah, di mana Davide Bertesaghi menjadi bek termuda AC Milan yang mencetak gol di Serie A sejak Paolo Maldini. Catatan ini menegaskan potensinya sebagai pemain muda masa depan Rossoneri. Di sisi lain, Rossoneri kini harus segera bangkit karena Napoli sudah menanti di Supercoppa Italiana yang akan digelar Kamis di Arab Saudi. Dengan performa ini, Bertesaghi diprediksi kembali menjadi starter dan diharapkan bisa membantu Milan melaju ke final Supercoppa Italiana. AC Milan mendapat kabar buruk usai bermain imbang 2-2 melawan Sassuolo. Bek tengah andalan mereka Matteo Gabbia mengalami cedera dan harus keluar lebih cepat dari lapangan. Kondisi ini membuat keikutsertaannya di ajang Supercoppa Italiana menjadi terancam. Gabbia mengalami masalah pada lututnya di menit ke-55. Ia sempat mencoba melanjutkan pertandingan usai mendapat perawatan, namun akhirnya tidak sanggup dan meminta diganti. Situasi ini membuat Milan cemas karena minimnya pengganti untuk lini pertahanan. Sementara itu, pemeriksaan medis lanjutan akan segera dilakukan untuk memastikan tingkat cedera yang dialami Gabbia. Tes MRI dijadwalkan pada hari Senin ini, sementara skuad Milan akan bertolak ke Riyadh, Arab Saudi pada Selasa besok, sehingga keputusan apakah Gabbia ikut terbang atau tidak akan ditentukan dari hasil pemeriksaan tersebut. Ada sedikit kabar baik dari hasil pemeriksaan awal di ruang ganti. Lutut Gabbia dinilai masih stabil, sehingga resiko cedera ligamen serius cukup kecil. Namun kekhawatiran tetap ada karena setelah laga ia terlihat berjalan pincang yang bisa disebabkan oleh pembengkakan atau memar. Lebih jauh, cedera ini juga bisa mempengaruhi rencana transfer Milan pada Januari. Jika Gabbia harus absen cukup lama, manajemen kemungkinan akan mencari bek tengah tambahan untuk memperkuat lini belakang. Kabar mengejutkan datang dari Spanyol. Media Sport melaporkan bahwa Dusan Vlahovic disebut sudah dekat mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan AC Milan dengan status bebas transfer. Kontrak Vlahovic sendiri bersama Juventus akan segera masuki 6 bulan terakhir. Kondisi ini membuat striker asal Serbia tersebut bebas melakukan negosiasi prakontrak dengan klub lain. AC Milan disebut memanfaatkan situasi ini karena lini depan mereka dinilai belum tampil maksimal setelah Christopher Nkunku dan Santiago Gimenez belum memberikan kontribusi sesuai harapan. Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa peluang AC Milan terbuka lebar setelah Barcelona memilih mundur dari perburuan. Klub asal Katalan itu sempat memantau Vlahovic, namun akhirnya menilai sang pemain tidak cocok dengan gaya permainan mereka. Setelah Barcelona menarik diri, Vlahovic langsung mengalihkan fokus dan kini disebut sedang menjalin pembicaraan serius dengan Milan.
Faktor penting lainnya adalah kehadiran Massimiliano Allegri sebagai pelatih Milan. Allegri dikenal sangat menyukai Vlahovic sejak keduanya bekerja sama di Juventus, sehingga menjadi nilai tambah dalam proses negosiasi. Meski begitu, kabar ini masih perlu disikapi dengan hati-hati karena bersumber dari media Spanyol, bukan dari sumber utama Italia yang lebih kredibel. Namun melihat kebutuhan Milan akan striker tajam dan kondisi kontrak Vlahovic, kemungkinan transfer ini tetap terbuka dan bukan hal yang mustahil terjadi. Masalah yang dialami Santiago Giménez di AC Milan masih belum jelas hingga sekarang. Ia dikabarkan absen karena cedera, namun situasinya justru memunculkan banyak spekulasi. Kasus ini terbilang tidak biasa. Giménez lebih dulu mengumumkan dirinya mengalami cedera sebelum ada pernyataan resmi dari klub. Hal ini semakin menimbulkan tanda tanya, apalagi pelatih Milan Massimiliano Allegri dikenal sangat ketat dan berhati-hati soal kondisi pemain. Secara jadwal, Giménez seharusnya sudah bisa kembali bermain pekan ini. Namun peluangnya tampil di Supercoppa Italiana kini mulai diragukan. Kondisi kini membuat banyak pihak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Media Italia La Gazzetta dello Sport bahkan menyebut ada suasana misterius dalam kasus Giménez. Secara medis, staf klub disebut sudah menyatakan ia pulih dan siap bermain. Meski begitu, Giménez masih menjalani latihan terpisah dan belum bergabung dengan skuad utama AC Milan. Hingga saat ini, AC Milan juga belum memberikan penjelasan resmi terkait cedera yang dialami sang striker. Sejak ditarik keluar saat laga melawan Bergamo, Giménez telah absen dalam 6 pertandingan atau sekitar 1,5 bulan. Situasi ini memunculkan dugaan bahwa masalah Giménez tidak hanya soal fisik, tetapi juga mental. Laporan menyebutkan ia sedang tidak merasa nyaman selama berada di Milan. Dengan kondisi yang belum pasti ini, peluang Giménez untuk hengkang pada bursa transfer Januari semakin terbuka. Apalagi Milan terus bergerak mencari striker baru untuk memperkuat lini depan. AC Milan terus dikaitkan dengan pencarian striker baru dan nama Mauro Icardi ikut masuk dalam pembahasan. Penyerang asal Argentina tersebut dilaporkan telah ditawarkan kepada Milan. AC Milan sendiri memang sedang mencari striker nomor 9 yang bisa menjamin gol. Dalam laporan jurnalis Matteo Moretto disebutkan bahwa nama Icardi tidak langsung ditolak oleh pihak Milan sehingga peluangnya tetap terbuka. Meski begitu, kemungkinan transfer ini sangat bergantung pada situasi Santiago Giménez. Milan baru akan bergerak lebih serius jika Giménez benar-benar dijual pada bursa transfer Januari. Rekam jejak Icardi di Serie A juga sangat kuat. Ia telah mencetak 121 gol dan 31 assist dari 219 pertandingan bersama Sampdoria dan Inter. Namun saat ini Milan belum menjadikannya target utama. Faktor usia dan gaji yang tinggi disebut menjadi alasan utama. Selain Icardi, Milan juga mempertimbangkan beberapa nama lain seperti Lorenzo Luca dari Napoli. Pada akhirnya semua rencana transfer striker Milan masih bergantung pada masa depan Giménez. Sementara itu, striker asal Meksiko tersebut selalu menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di Milan yang disampaikan melalui agennya Raffaele Pimenta. Ruben Loftus-Cheek dikenal sebagai gelandang serba bisa. Namun di AC Milan ia belum pernah benar-benar mendapat tempat tetap sebagai pemain inti. Di posisi manapun ia dimainkan, statusnya masih belum pasti sebagai starter. Situasi ini membuat masa depannya di Milan mulai dipertanyakan. Dengan ambisi tampil di Piala Dunia, Ruben Loftus-Cheek membutuhkan waktu bermain yang lebih konsisten dan pindah klub bisa menjadi pilihan terbaik untuk karirnya. Laporan calciomercato.com menyebutkan bahwa Milan tidak berniat melepasnya secara terburu-buru, tetapi juga tidak menutup pintu jika ada tawaran yang tepat. Jika transfer terjadi, dana penjualan akan digunakan untuk mendatangkan bek atau striker baru yang lebih dibutuhkan oleh tim. Dan Napoli menjadi salah satu klub yang dikaitkan. Pelatih Antonio Conte disebut bisa memasukkan nama Lorenzo Luca dalam skema pertukaran pemain, meski prosesnya diperkirakan cukup rumit. Selain itu, Lazio juga berpotensi mendekat. Pelatih Maurizio Sarri tertarik berioni dengan mantan anak asuhnya. Namun gaji Loftus-Cheek dinilai menjadi kendala utama. Minat juga datang dari luar Italia, khususnya dari klub-klub Liga Inggris dan Jerman. Jika Milan benar-benar melepasnya pada bursa transfer musim dingin, Ruben Loftus-Cheek dipastikan tidak akan kekurangan peminat. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini.
Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.